Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang menangani data pada aplikasi Android. Seperti biasa pada video sebelumnya, kita akan mengulas sedikit teorinya, kemudian kita akan praktikkan. Pada video ini, software IDE yang digunakan adalah Eclipse yang sudah terinstall Android Development Tools. Pada Android terdapat beberapa metode penyimpanan data. Yang pertama adalah database, yang kedua share preference, yang ketiga penyimpanan internal atau internal storage, yang keempat penyimpanan eksternal atau external storage. Nah, di database kita di Android itu sudah ada library yang dapat digunakan, yaitu SQLite. Nah, SQLite itu menyimpan data terstruktur dalam database pribadi. Yang dimaksud dengan database pribadi adalah dia tersimpan pada mobile, di aplikasi mobilenya. Database pada Android itu kita bisa menggunakan library yang sudah tersedia, yaitu SQLite, di mana SQLite ini akan dapat digunakan untuk mengelola data, baik itu menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data secara terstruktur dalam database. SQLite itu menyimpan dan menulis itu langsung ke media penyimpanan tempat aplikasi kita terinstall pada smartphone. Jadi dia tidak memerlukan sebuah server database layaknya MySQL, SQL Server, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, file database ini tertanam pada tempat kita menginstal aplikasi Android. Database pada Android kita dapat menggunakan library yang sudah tersedia, yaitu SQLite, di mana SQLite ini bisa kita gunakan untuk mengelola data, baik itu menambah, menghapus, mengubah, maupun menampilkan data secara terstruktur dalam database. SQLite itu membaca dan menulis itu langsung ke media penyimpanan tempat kita menginstal aplikasi Android kita. Jadi dia tidak perlu sebuah server database layaknya MySQL, SQL Server, dan RDBMS lainnya. Nah, file database ini sekali lagi dia tersimpan pada direktori tempat kita menginstal aplikasi Android kita. Kemudian share preference. Jadi share preference itu menyimpan data dengan konsep key value atau kunci nilai. Jadi saat aplikasi kita berjalan, kita bisa menyimpan data secara temporary pada aplikasi dengan menyertakan kunci dari data tersebut. Jadi satu buah share preference itu memiliki beberapa kunci. Misal share preference profile. Di sana ada key, nama, alamat, jurusan, dan sebagainya. Value-nya adalah nama, ya nilai dari nama tersebut, misalnya Komang. Kemudian jurusan, value-nya adalah teknik informatika misalnya. Nah, share preference ini bisa kita manfaatkan sebagai global variable yang bisa diakses ke beberapa activity dalam aplikasi. Jadi misalnya saat melakukan login, kita cek datanya, kalau sudah benar kemudian kita get profilnya di database. Misal kita username dengan email dan password berhasil, lalu kita ambil profilnya berupa nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Nah, itu kita simpan di share preference yang selanjutnya bisa kita akses di activity lain tanpa melakukan get data lagi ke database. Jadi sekali lagi share preference ini bisa kita manfaatkan sebagai global variable dalam pengembangan aplikasi Android. Kemudian metode penyimpanan internal atau internal storage. Jadi kita bisa menyimpan dan membaca file pada direktori tempat aplikasi kita terinstall. Nah, file ini dia akan dihapus ketika aplikasi kita ini di-uninstall. Nah, jadi file-file ini itu dibungkus dalam direktori aplikasi kita dan dia hanya bisa diakses melalui aplikasi yang kita bangun ini.
Beberapa contoh penerapan untuk internal storage adalah misalnya file setting. Jadi di file setting ini kita akan tambahkan alamat URL kita memanggil database, kemudian untuk nama aplikasi. Yang selanjutnya mungkin bisa di custom, kita timpa pada file tersebut di mana aplikasi akan mengambil data ke file tersebut. Contoh lainnya adalah misalnya logo aplikasi gitu misalnya, atau gambar profile picture untuk si pengguna gitu, contoh penerapan internal. Kemudian ada penyimpanan eksternal, yaitu external storage, di mana metode ini memungkinkan kita untuk membaca dan menyimpan file itu di luar direktori aplikasi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan media penyimpanan yang ada pada smartphone. Di media penyimpanan itu kita bisa memanfaatkan internal storage maupun external storage dari smartphone kita sendiri gitu. Jadi kita pun bisa mengakses file tersebut dengan aplikasi lain. Misal aplikasi kita adalah aplikasi untuk mengedit foto pada kamera kita gitu. Kita mengcapture gambar, kemudian bisa diedit dengan aplikasi kita, kemudian kita simpan di direktori yang kita inginkan. Nah, kita bisa buka gambar tersebut pada aplikasi galeri kita. Jadi itu bisa diakses oleh aplikasi lain ketika kita menyimpan data tersebut dengan menerapkan metode external storage. Oke, kita akan coba bersama metode share preference pada Android. Nah, pada latihan ini kita akan menggunakan 3 buah activity. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Activity pertama adalah activity login. Jadi ceritanya kita memasukkan username dan password, kemudian kita submit, kita masuk ke menu utama, dan kita mengakses menu profile, di mana di menu profile itu memunculkan username. Username ini kita akses dari share preference yang sudah kita set pada saat melakukan login ini. Jadi username, password, submit, kemudian kita meng-create share preference, kemudian kita save username-nya pada share preference, masuk ke menu, kemudian profile kita coba buka. Nah, di profile kemudian di sini kita akan memanggil share preference yang sudah di-create saat melakukan login. Kemudian kita ambil value dari key username. Oke, mari kita langsung saja ke Eclipse. Oke, pada Eclipse seperti biasa, klik File, New, Android Application Project. Kita beri nama latihan share preference. Kemudian next lagi, blank activity. Nah, untuk activity pertama kita beri nama main activity, kemudian klik finish. Oke, kita sudah pada tampilan awal project kosong. Jadi kita mulai membuat halaman login. Ini kita ubah terlebih dahulu menjadi linear layout. Kemudian orientationnya kita tambahkan vertikal. Kemudian di sini kita tambahkan teks username, kemudian inputan username, teks password, inputan password, kemudian satu buah button submit. Oke, di sini kita tambahkan teks username,
untuk width-nya kita pakai match parent agar besarnya penuh layar. Terus kita tambahkan edit text, kita copy saja ini, copy, kemudian match parent teksnya kita kosongkan untuk isiannya. Kemudian jangan lupa menambahkan ID add ID, kita kasih nama txt username. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy ya, di sini kita ketik password, sini txt password. Kita lihat hasilnya. Jadi ini hasilnya ya. Kemudian kita tambahkan button. Di sini jangan lupa tag tutupnya kita buat lebih dahulu. Buttonnya Android, buat teks, judul tulisannya submit. Kemudian Android, untuk width dan height-nya kita copy saja ini biar tidak mengetik ulang. Kemudian yang terakhir jangan lupa ID-nya, Android D2 ID. Add ID namanya btn submit. Oke, kemudian kita lihat hasilnya pada graphical layout. Oke, hasilnya seperti ini. Oh ya, ada yang tertinggal di password. Android input type text password, agar nanti ketika kita mengetikkan karakter dia langsung dirubah menjadi karakter password. Nah, ini satu activity sudah selesai. Kemudian kita buat activity baru lagi untuk profile, untuk menu, kemudian profile. New, ada, terus Android activity, blank activity. Sini kita buat namanya profile, menu dulu deh, menu, finish. Setelah menu kita buat baru lagi, new, other, Android activity, next, profile. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat kelas baru, yaitu kelas share preference, yang kita gunakan untuk membuat fungsi-fungsi pada share preference. New class, kita kasih nama kelasnya share preference. Finish. Nah, kita pindahkan, maaf saya tadi salah klik kanan new class, kita pindahkan ke package yang sama. Nah, dia sudah dalam satu package. Di dalam share preference kita akan mendeklarasikan sebuah variabel sebagai penanda nama share preference kita. Public static
share prep aplikasi, kemudian kita buat sebuah konstruktor public super. Yang pertama, kita akan membuat sebuah metode untuk menyimpan value berdasarkan key yang kita ingin update datanya. Di public save, di sini konteks ini menandakan activity yang aktif, kemudian key, tipe datanya string, kemudian teks ini sebagai value-nya. Nah, di sini masih ada yang merah, terus kita sorot, tuh lihat suggestion-nya, klik import, nah hilang merahnya. Terus kita membuat sebuah objek share preference sendiri yang merupakan library dari Android share preferences settings, kemudian sebuah objek editor. Kita sorot lagi merahnya, import share preferences, kemudian sorot editornya, import editor. Nah, kemudian kita deklarasikan objek settingsnya, context.get share preference, nama preference kita yang akan kita panggil, kemudian context.mode private. Ini sudah setting bawaannya untuk kita mendeklarasikan bahwa setting ini adalah objek share preference yang akan mengelola share preference kita yang kita kasih nama share prep aplikasi. Kemudian editor sama dengan setting.edit. Editor.putString, karena nanti nama key kita ini string, jadi kita editor putString, kita pakai tipe datanya string. Jadi key-nya sesuai dengan parameter yang akan dikirim di sini, kemudian value-nya sesuai dengan teks. Jadi putString key, teks. Kemudian editor.commit untuk mengupdate data value dari key yang sudah kita set di sini. Setelah save, kemudian kita buat metode get value-nya untuk mengambil nilai berdasarkan key-nya. Public string get value, get value. Di sini kita tambahkan parameter konteksnya, konteks, kemudian key yang akan kita ambil nilainya. Kita deklarasikan share preferences setting, kemudian editor settings. Biar tidak ngetik ulang, kita copy ini saja, paste. Nah, setelah selesai, kemudian kita deklarasikan satu tipe data teks, string teks, untuk menampung nilai yang kita ambil. Teks sama dengan setting.getString,
get string, kita ambil string dari sesuai dengan key yang dimasukkan pada parameter key. Kita jangan lupa returnnya. Maaf, R-nya harusnya lowercase. Return text. Nah, ngomong di sini editor nggak terpakai ya, kita hapus saja karena editor tuh fungsinya untuk mengupdate nilai saja. Get value sudah, kemudian kita buat satu metode lagi untuk nge-clear share preference yang kita punya. Public void clear share preference context. Untuk di clear preference kita bisa copy yang ada di save, kemudian di sini kita ganti bukan put string tapi clear. Jadi clear share preference ini tujuannya untuk membersihkan semua data yang ada pada share preference yang kita miliki. Jadi satu kelas share preference sudah selesai kita buat. Kemudian kita lanjut lagi untuk pemanfaatannya. Jadi di main activity, di main activity pertama kita deklarasikan terlebih dahulu objek edit text txt username, txt password, kemudian button btn submit. Kita sorot merahnya, import. Kemudian kita buat objek dari kelas share preference kita buat tadi. Share preference, kita kasih nama sp objeknya. Kemudian kita untuk mempermudah pengiriman parameter konteks, kita buat sebuah objek dari kelas activity namanya konteks, objeknya konteks dari kelas activity, dimana kita langsung assign nilainya adalah this artinya kelas main activity Java sendiri. Kemudian kita masuk di onCreate-nya. Di onCreate kita set nilai dari objek sp adalah new share preference. Oke, kemudian seperti biasa kita ambil nilai dari inputan user pada text username dan password. Txt username sama dengan edit text, find view by id r.id. Txt username, txt password, edit text, find view by id r.id.txt password. Kemudian kita assign juga untuk nilai dari button login. Bukan button login ya, btn submit sama dengan button find view by id r.id.btn submit. Nah, setelah ketiga objek tersebut kita assign pada activity-nya atau view-nya, kemudian kita tambahkan action listener untuk btn submit ketika dia diklik. Set on click listener new view dot on click listener
Nah, di sini kita baca username-nya dengan menyimpan pada variabel username, string username txt username dot get text dot toString. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah username-nya isi atau tidak. If username equal, kemudian kita keluarkan toast di konteks ini, kemudian di sini kita munculkan username masih kosong, username masih kosong. Di sini kita get this context, terus di sini kita ganti dengan toast dot length long, kemudian show. Jadi kalau username-nya kosong, kita akan keluarkan pesan username masih kosong. Kemudian else, jika username-nya sudah isi, kemudian kita save pada share preference yang diinput oleh user, yaitu username-nya tadi, key-nya adalah username. Jadi pada share preference kita membuat sebuah key namanya username dengan value-nya adalah username pada string ini sendiri. Jadi pastikan perbedaan antara username yang ada quotation ini, berarti username yang berupa string, ini username berupa variabel. Jadi ini nama key-nya, ini adalah nilai dari key username pada share preference. Nah, setelah kita simpan pada share preference, kemudian kita pindahkan activity-nya ke activity menu. Seperti biasa kita gunakan intent new intent main activity dot this menu dot class start activity intent. Jangan lupa juga kita tambahkan toast, kita copy dia yang ada di atas, toast di sini berhasil login, sudah selesai. Sini masih ada error, kita baca arahnya, sintak error insert. Nah, kita ketinggalan titik koma atau semikolon di sini. Kita save, berarti sudah selesai untuk di main activity. Oke, kita akan lanjutkan ke activity menu. Di activity menu kita akan tambahkan dua buah button di sini, button untuk melihat profile dan button untuk keluar. Nah, untuk buttonnya kita copy saja dari activity main biar gampang. Kita copy yang submit, activity menu. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi linear layout dengan orientasi vertikal, Android orientation vertikal. Sini tutup linear layout. Nah, ini kita paste lagi. Di sini adalah profile, btn profile
match parent biarin seperti ini, kemudian ini keluar, TN keluar, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke .java nya. Nah, dari profile kita akan arahkan ke activity profile di tombol profile, kemudian tombol keluar. Kita akan kembali ke menu loginnya. Jadi di menu seperti biasa, pertama kali kita buat objek button btn profil, btn keluar, sorot, import. Kemudian kita buat objek share preference, karena di keluar nanti kita akan melakukan clear share preference sp, kemudian activity objek konteks untuk permudah kita mengirimkan parameternya biar nggak kepanjangan saat mengakses share preference. Kemudian kita akan assign objek button profil ke view-nya, button find view by id r.id.btn profile, kemudian btn keluar sama dengan button find view by id r.id.btn keluar. Kemudian kita deklarasikan share objek sp nya new dari kelas share preference. Nah, terus kita tambahkan dua buah event listener masing-masing untuk button profil dan button keluar. Pertama kita tambahkan event listener untuk profil, set on click new view on click listener. Kemudian di sini kita buat intent dari intent ini kita dari menu ke menu activity menu disk ke profil dot class itu, kemudian start activity. Jadi ketika button profile diklik, kita bawa dia ke activity profile. Event listener yang kedua kita tambahkan untuk button keluar. Button keluar dot set on click listener new view dot on click listener. Di sini kita akan melakukan clear share preference konteks, terus menutup activity-nya dengan finish. Itu untuk menu sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke profile. Oke, pada profile kita akan menambahkan teks username untuk menampilkan username yang telah dimasukkan pada menu login. Jadi di menu login disimpan di share preference. Nah, di activity profile ini kita akses share preference username yang diinput saat di menu login. Jadi kita gunakan yang sudah ada di
main, kita ambil text view-nya agar ukurannya sama. Di sini jangan lupa ubah dulu linear layout, kemudian Android orientationnya vertikal. Nah, di sini kita paste, kita kosongkan. Kemudian jangan lupa ditambahkan ID-nya Android ID sama dengan txt user profile. Oke. Hasilnya seperti ini kosong. Kemudian kita masuk ke profile.java. Di sini kita buat objek text view karena yang akan kita set nilainya adalah text view. Nanti pada view-nya text view text user. Kemudian kita buat objek SP dari kelas share preference yang sudah kita buat. Share preference SP. Nah, di sini kita assign nilai dari SP new share preference, terus text user sama dengan text view, find view by ID r.id.txt user profile. Nah, kemudian di text user kemudian kita ambil nilai username-nya dari SP. Kita buat dulu variabel string username sama dengan sp.getValue context. Sebelumnya kita buat objek konteks dulu, activity konteks sama dengan this. Konteks key-nya yang kita ambil adalah username. Kemudian kita set text user sama dengan text user dot set text ya. Set text username selesai. Nah, profile sudah selesai kita setup. Kemudian selanjutnya kita akan uji coba pada simulator. Pastikan saat menguji coba emulator teman-teman sudah hidup sebelumnya. Jadi kita tunggu launchingnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita coba memasukkan nama Bambang, password 123456. Dan kita submit. Berhasil login, masuk ke menu profil, keluar, kita akses menu profil. Nah, di sini akan muncul Bambang sesuai dengan apa yang kita input di depan. Jadi, pada latihan ini saya menunjukkan contoh implementasi share preference. Jadi di saat login tadi saya tidak melakukan pengecekan secara ideal untuk hal login ya, apakah benar atau salah passwordnya. Intinya saya ingin menunjukkan contoh implementasi ketika login berhasil, profile hasil loginnya disimpan di share preference, kemudian semua activity dalam aplikasi ini, dalam kondisi aplikasi ini menyala, maka akan dapat mengakses share preference tersebut begitu. Nah, untuk keluarnya kita lihat prosesnya. Nah, maka dia akan menutup activity menu sambil melakukan clear pada share preference yang sudah di set sebelumnya.
Nah, jadi sampai di sini latihan share preference kita. Silahkan teman-teman explore. Kita akan ketemu lagi pada video bagian selanjutnya untuk membahas tentang SQLite. Terima kasih.